Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk melihat teks ini sungguh-sungguh bicara tentang apa. Kurang lebih ada 4 hal yang bisa kita tanyakan. Pertama, mengapa hanya ada di Injil sinoptis kisah tentang Yesus yang menampakkan diri di buku tamu? Di Injil Yohanes ini tidak ada. Padahal salah satu murid yang disebut di sini adalah Yohanes, dan Yohanes adalah pengarang Injil. Kalau Yohanes pengarang Injil, mestinya Yohanes, kalau Yohanes ada bersama Yesus, Yakobus dan Petrus, mestinya Yohanes menulis kisah ini. Tetapi mengapa Yohanes tidak menulis? Lalu yang kedua, dari 12 murid, mengapa hanya 3 orang diajarkan ke Timur Tengah? Ada 12, mengapa yang diajak hanya 3 orang? Apakah yang satu sedang di Pemalang? Tapi pertanyaan ini, ketika saya merenungkan teks ini, mengapa hanya ada 3 orang? Padahal semua murid perlu, kalau dalam teks ini mau menunjukkan pentingnya tentang kemuliaan Tuhan, maka semua harus diberitahu, jangan hanya 3 orang. Lalu yang ketiga, mengapa ketika Yesus turun mengatakan pada para murid, jangan kamu ceritakan kepada siapa-siapa sebelum Anak Manusia diangkat dalam kemuliaan. Ini 3 hal, dan yang satu lagi yang menurut saya itu pantas untuk dipertanyakan adalah mengapa Yesus memberi, mengapa Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa? Bukankah banyak nabi yang lain, ada Daud, ada macam-macam, mengapa harus berjumpa dengan Musa dan Elia? Saudara sekalian yang terkasih, melalui pertanyaan-pertanyaan ini kita diajar untuk melihat sebenarnya inti dari penampakan Tuhan itu apa. Teks ini, kalau dalam konteks yang agak panjang, bahwa dibacakan ketika Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem, menuju tempat di mana dia akan disalibkan. Lalu nanti Petrus menegur, Tuhan jangan ke sana, dan nanti Yesus akan kembali menegur Petrus, tidak, kamu hanya mengikuti iblis. Iblis menyingkirlah. Ini konteksnya. Jadi ada situasi yang mau disampaikan, situasi penting, yaitu Yerusalem, tempat Yesus menderita, tempat Yesus memanggul salib, dan setelah itu baru sampai kemuliaan. Maka kalau Yohanes tidak menulis ini, karena konsep kemuliaan Yohanes berbeda dengan konsep Injil sinoptik. Konsep kemuliaan Yohanes itu ada dalam peristiwa Yesus yang disalibkan. Yesus ketika dia berada di kayu salib, itulah kemuliaan Tuhan. Dia adalah manusia yang taat pada Allah dan sampai mati karena dia mencintai manusia. Itu kemuliaan. Bukan dengan berubah rupa, bukan dengan pakaian jas mewah bukan mewah. Tapi ini yang mau ditunjukkan. Tetapi Injil sinoptik juga mengatakan untuk sampai pada kemuliaan ini, ketika orang sudah menerima menderita dalam peristiwa salib, dia akan mendapatkan kemuliaan. Itu dalam konteks konsepnya tidak Injil sinoptik. Bapak Ibu, saya tidak mau mengajar kitab suci, nanti dibilang ini khotbah untuk seminaris. Tapi
sensasional, Sensasional. sensasional. Ya itu. Ingatnya sensor. Sensor. Jadi supranatural itu seksi sekali. Kalau kita ngomong soal supranatural, ngomong soal hantu, wah itu gampang. Yang duduk itu wah sampai dekat-dekat itu. Orang senang dengar cerita soal hantu, soal macam-macam, soal penampakan, apalagi kalau berkaitan dengan iman, penampakan Maria. Dan hari ini kita ingatkan, kalau itu wahyu pribadi, jangan gembar-gembor. Kalau itu kemampuan kalian yang punya secara pribadi, cukuplah untuk dirimu sendiri. Sebelum itu ditampilkan, sebelum itu kejadian itu terjadi. Jangan kira di gereja ini ada hantunya, suster besok segala macam, susternya siap semua ada dia besok. Tapi orang seringkali menampilkan itu, ada kisah-kisah itu. Dan kita diingatkan bahwa tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita ngomong menceritakan ngomong yang kita harus pribadi. Pengalaman ketiga murid Petrus, Yakobus dan Yohanes mengingatkan kepada kita, siapa yang setia dalam memikul salib, dia akan mendapatkan kemuliaan. Dan ini juga warta Yesus kepada para muridnya, dia akan memikul salib, akan mati, akan dibunuh, akan dimakamkan, tetapi dia akan dibangkitkan. Yesus akan bangkit dari orang mati. Inilah sebenarnya inti warta tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan mulia, Tuhan menampilkan dirinya menjadi jawaban sejarah antara Elia dan Musa. Dia yang membawa manusia melintasi kematian. Kalau Musa melintasi laut merah, kalau Yesus melintasi gelapnya malam menjadi terang pada keadilan. Saudara sekalian, semoga pesta penampakan Tuhan ini, penampakan Tuhan ini semakin menguatkan hati kita untuk percaya bahwa kita ini mempercayai Tuhan yang mulia, Tuhan yang memberi jaminan di balik awan